sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kakak semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas untuk hal-hal yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak, sholawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik kakak, yang saya banggakan, terima kasih untuk kakak semuanya sudah hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti sesi tatap maya yang ke-18. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung, tinggal satu kali lagi sesi tatap maya yang akan kita selesaikan. Dan untuk aktivitas di LMS mudah-mudahan kakak-kakak sudah dapat menyelesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa seperti mana biasanya agar kegiatan kita pada sesi tatap maya yang ke-18 ini benar-benar kita diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga apa yang kita pahami bersama, pelajari bersama bisa kita aplikasikan dan bisa kita terapkan untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu diminta kepada salah satu di antara kakak-kakak untuk mengisi pembacaan doa untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini. Pada kakak, waktu dan tempat saya dipersilakan. Silakan kakak. Tes. Silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembacaan tatap maya pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Abdurrahman yang sudah memimpin doa kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama kita mendapatkan menjadikan catatan amal bagi kita semuanya dan kita diberikan kemudahan dalam mengikuti sesi tatap maya yang ke-18 ini. Amin. Terima kasih untuk Kak Abdurrahman dan terima kasih untuk kakak kelas 04 ini. Kita hapus dulu untuk kelas 04. Sebentar. Baik kakak, untuk sesi tatap maya ini kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama,
itu umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut RTL pun sekaligus pengantar bukti karya. Nah, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, Kak, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk kesepakatan kelas, kita semuanya tetap kita diingatkan kembali bahwasanya tetap menghargai waktu selama 2 JP pada sesi tatap muka yang ke-18. Kemudian aktif mendengar saat peserta lain berbicara. Kemudian kita hargai semua sama. Kemudian berpartisipasi dalam sesi tatap maya yang ke-18 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, Kak, untuk berikutnya tujuan dari sesi kita kali ini yaitu Kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kemudian Kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK tentunya. Nah, adapun agenda kita sesi ini yaitu yang pertama pengantar umpan balik RTL yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua pertanyaan pemantik umpan balik RTL kira-kira ketika Kakak melakukan umpan balik apa yang ketika Kakak melakukan umpan balik RTL terhadap rekan sejawat kira-kira apa yang menjadi sebuah pengalaman ataupun pemahaman bermakna bagi Kakak semuanya. Nanti akan sampai di tahapan itu, kemudian analisis dan umpan balik RTL selama 30 menit. Kemudian yang selanjutnya pengantar bukti karya. Oke, ini untuk umpan balik. Nah, baik Kak, untuk selanjutnya di sini Kak mengingatkan kembali Nah, untuk bahan tayang yang perencanaan itu program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya bentuk rencana tindak lanjutnya itu RTL itu maksimalnya adalah 9 slide. Nah, kemudian komponen dari ada yang pertama itu judul program yang sudah mungkin Kakak buat di RTL tersebut di PPT, kemudian latar belakang, kemudian tujuan programnya ada, yang keempat capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima itu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan. Dan yang kesembilan dokumentasi. Nah, adapun untuk keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan. Nah, ini hari ini kita akan melakukan penguatan terkait RTL yang sudah kakak buat. Nah, yang kedua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, kakak sudah mengunggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, ataupun video, ataupun foto, ataupun dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian penilaian, rencana juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca
kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Oke. Nah, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi, kembali kita mengulang, itu ada A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, D. Rencana evaluasi program. Nah, keseluruh aspek tersebut itu akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Nah, yang kemudian yang kedua, notulen ataupun catatan ataupun diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video ataupun foto kegiatan. Dan keempat, dokumen lain yang relevan yang dianggap perlu. Nah, kemudian mengingatkan kembali untuk rubrik penilaian RTL di LMS. Yang pertama, kriterianya ada A. Tujuan program, itu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian untuk meliputi penilaiannya itu sangat baik. Tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Nah, kemudian kalau yang baiknya itu tujuan program sudah berpusat pada peserta didik. Kalau cukup, itu tujuan programnya masih berpusat pada guru, nah, belum sampai kepada peserta didik. Kalau kurang, tujuan program tidak tertulis. Nah, ini kalau kurang. Kemudian tujuan program A2 mendukung penumbuhan suara, kemudian pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik. Nah, kalau yang sangat baiknya, tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek kepemimpinan peserta didik, yaitu suara, pilihan, kepemilikan. Nah, kalau yang baiknya itu tujuan program mengarah pada perwujudan 2 aspek kepemimpinan peserta didik, yaitu suara, pilihan, kepemilikan. Kalau yang cukup, tujuan program mengarah pada perwujudan 1 aspek kepemimpinan peserta didik. Nah, suara, pilihan, kepemilikan. Nah, jika kurang, jadi ketiga unsur ini tidak memenuhi, tentu ada kurang. Nah, tujuan program tidak mengarah pada salah satu aspek kepemimpinan peserta didik, itu suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya, rubrik penilaian RTL di LMS itu yang selanjutnya A3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, kalau sangat baik itu dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program. Yang baik itu dilengkapi dengan 2 indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang cukup dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, kalau jika kurang, itu tidak dilengkapi indikator ketercapaian dari tujuan besar program. Nah, B. Kelengkapan itu rencana dalam struktur program, itu B1. Deskripsi target peserta didik peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Artinya, jika penilaian sangat baik, itu meliputi target peserta tertulis lengkap dengan kekuatan yang akan diberdayagunakan secara terperinci. Misalnya, seluruh peserta didik sebagai pelaksana, guru 10 orang. Minimal seperti itu, maksimal seperti itu. Sebagai fasilitator, kemudian komite sekolah sebanyak 3 orang sebagai narasumber. Nah, kalau
baik itu target peserta tertulis dengan cakupan secara singkat, misalnya kelas 3 jumlah 40 peserta didik dan guru 10 orang. Kalau cukup, target peserta tertulis namun cakupannya tidak dijelaskan, misalnya guru peserta didik. Nah, kalau jika kurang, tidak menuliskan target peserta. Nah, ini ringkasan rubrik penilaian RTL. Nah, tujuan program, satu, mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Dan yang kelengkapan rencana dalam struktur program itu 4, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci. Yang keenam, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan yang ketujuh, itu rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Adapun keterlibatan komunitas itu 8 ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang ke-9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ke-10, rencana pelibatan komunitas ataupun mitra. Nah, yang rencana evaluasi program tentunya 11 itu meliputi lini masa evaluasi yang jelas. Yang ke-12, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Nah, yang ke-13, teknik pengambilan data ataupun observasi ataupun dialog, survei, dan wawancara lainnya. Nah, skornya 100. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Nah, di sini ya Kak, kira-kira nih apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL. Nah, ini bagaimana menurut Kakak? Mungkin bisa tanggapannya. Ini menanggapi soal RTL yang kita buat Kak ya? Ya Kak. Kemarin kita kan ada persiapan yang sudah disampaikan, kira-kira apa yang sudah Kakak buat itu, apakah kira-kira sudah perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL ataupun bagaimana menurut Kakak itu. Nanti setelah ini ya Kak, kita akan coba untuk menayangkan hasil dari salah satu di antara Kakak untuk menampilkan RTL-nya. Nanti kita diskusikan, kemudian kita sesuaikan nanti bagaimana RTL kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, yang kedua nanti setelah ini, nah, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik. Nah, mungkin kalau ini nanti kakak sudah, yang pertama kakak sudah bisa melihat ataupun menilai gambarannya masing-masing. Nah, jika yang kedua ini, kira-kira bagaimana respon dari umpan balik yang didapatkan dari peserta ketika kakak menyampaikan hasil rencana tindak lanjut kakak di Kombel yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, kira-kira apa masukannya dan serta apa umpan balik yang sudah diberikan terkait dalam perbaikan yang sudah kakak rencanakan dan kedepannya apa yang harus kakak lakukan agar menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Terutama
penerapannya di kombel yang ada di sekolah. Mungkin bisa di antara kakak untuk menyampaikan. Ya, sudah menyampaikan di silakan Kak Sadam. Baik, Kak. Jelas suara saya, Kak. Jelas Kak? Dari hasil RTL yang telah saya presentasikan bersama kelompok pembela sekolah SD Negeri 4 Tanjung, alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari rekan sejawat. Salah satunya kepada kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain. Dari hasil presentasi yang saya ajukan kemarin, alhamdulillah ya paling-paling hanya banyak dapat yang belum paham Kak masalah pembelajaran karena saya ngambil di spot education model, banyak yang belum paham. Kemudian apakah bisa diterapkan untuk pembelajaran macam mata pelajaran lain selain PJOK itu sendiri. Kemudian ada juga umpan balik dari peserta dari audien ataupun kelompok pembeli sekolah tersebut. Ya, alhamdulillah memberikan masukan yang bagus. Salah satunya bahwasanya kalau kita guru itu harus terus belajar sesuai dengan video yang telah saya unggah. Kemudian ada lagi pertanyaan masalah karena saya mengangkat masalah rangkaian gerak, diantaranya itu gerak manipulatif. Kepala sekolah sempat bertanya masalah gerak manipulatif itu apakah gerak menipu. Cuman ya saya memberikan penjelasan bahwasanya gerak manipulatif itu rangkaian gerak, salah satu geraknya itu adalah melempar, menangkap, mengopor, mengontrol, menendang, dan lain sebagainya. Bukan berarti gerak manipulatif itu gerakannya menipu. Jadi pada kesimpulannya, antusias para guru, rekan sejawat itu luar biasa Kak. Cuman yang masih bingung tadi itulah, apakah bisa pembelajaran SEM itu sendiri dikaitkan dengan pelajaran yang lain. Saya rasa itu saja Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Sadam atas apa yang sudah disampaikan terkait dari RTL yang sudah kakak lakukan di sekolah sangat baik sekali karena mendapat respon yang baik tentunya dan menjadi warna baru bagi kita selaku guru PJOK bahwasanya guru PJOK itu mungkin banyak kreativitas dan bisa kita kembangkan dan ini bisa menjadi sebuah acuan bagi mapel-mapel yang lain yang bisa berkolaborasi bersama kita. Nah, artinya Kak yang kakak sampaikan tadi ada yang mungkin menjadi pemahaman terbaru bagi mereka. Nah, bagaimana SEM itu, apakah SEM itu penerapan di hanya di olahraga saja, di PJOK saja, apakah di mapel lain bisa atau tidak. Nah, itu tergantung penyesuaian mapel yang ada. Nah, jika memang poin-poinnya itu mencakupi dan bisa kita laksanakan, ya tentunya bisa. Nah, artinya kenapa bisa? Karena pada saat pelaksanaan mapel yang lain mungkin itu hanya guru-guru tertentu yang mungkin bisa menyampaikan. Contoh, ketika mereka memberikan sebuah kesempatan melakukan diskusi secara tidak langsung itu sudah memberikan sebuah pemahaman dan pengalaman yang bermakna pada peserta didik. Nah, mereka yang memimpin diskusi kelompok, kelompok kecil dan mungkin menyampaikan hasil presentasi diskusinya itu juga sudah boleh mengarahkan ke sana. Nah, ini tinggal kolaborasi saja bagaimana penerapan pada materi yang lain. Nah, baik sekali apa yang sudah Kak Sadam sampaikan ketika melaksanakan komunitas belajar di sekolah itu dengan penyampaian RTL yang sudah Kakak angkat itu pada permainan ataupun pada gerak manipulatif. Baik, terima kasih Kak Sadam. Kita upload dulu untuk Kak Sadam dan kelas 04 yang sangat luar biasa dalam penerapan yang baik tentunya. Nah, di sini ya Kak, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Nah, kalau yang saya lihat pada Kak Sadam juga sudah menunjukkan beberapa poin sudah ada. Nah, ketika
video yang Kak Sadam sampaikan, RTL yang Kak Sadam sampaikan diunggah di LMS, dan juga melihat keseriusan, antusias, dan yang disampaikan oleh guru-guru dalam mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Kak Sadam RTL melalui komunitas belajar sekolah. Nah, ini sangat baik sekali, dan hendaknya begitu juga respon dari kakak yang lainnya, bagaimana, apakah tugas-tugasnya sudah dilengkapi seperti sesuai dengan rubrik yang ada, tinggal kita perbaiki lagi ke depannya. Oke, baik, kadang ada kakak yang lainnya. Nah, kira-kira yang ketiga ini apa tanggapan dari kakak yang lain? Boleh disampaikan. Silakan, Kak. Kalau punya Rahman. saya, Kak, Ya. halo? Halo, ya Kak, lanjut. Silakan, Kak. Suaranya masih hilang, Kak. Mungkin Kak Abdurrahman lagi ada gangguan jaringan. Bisa diulang lagi, Kak Abdurrahman, silakan. Tuh, Ya Kak. halo? Oke, jelas. Ya Kak, Ah, jelas. halo? Halo. Gini, Kak, kemarin, halo, Kak, tes. Kak, lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, Kak, Betul. kemarin pas mau bikin tugas ini, RTL pas presentasi di depan para guru, itu saya lupa video, Kak. Soalnya terburu-buru, Bu Kepsek mau berangkat. Saya terburu-buru, jadi saya cuma ambil foto aja, Kak. Video itu lupa betul saya, Kak. Itu gimana? Oh ya, oke Kak. Oke, yang jelasnya Kakak sudah menyampaikan, nanti bisa Kakak lakukan videonya itu Kak. Itu tergantung Kakak mau durasinya berapa menit, itu disesuaikan dengan apa yang Kakak lakukan. Nah, pas Kak Abdurrahman kan ngambilnya saya lihat hanya dokumentasi foto yang masuk situ. Kemudian PPT-nya juga ada. PPT yang Kak Abdurrahman masuk itu memang bagus, mengarah lebih jelas apa yang sudah Kakak sampaikan. Tinggal nanti kalau memang perbaikan, nanti Kakak bisa mengambil videonya singkat. Boleh. Oke, Kak, siap, Kak. Terima kasih, Kak, ya. Oke, Soalnya sama. sampai sekarang Bu Kepsek kami pun masih belum pulang dari Jakarta. Ya. Ini Oke, Kak. kalau memang disesuaikan dengan kakak-kakak yang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya Kak. Jadi Oke, siap, Kak. ya. Oke, mungkin kakak yang lain boleh menanggapi ataupun silakan apa yang menjadi kendala di dalam RTL, silakan Kakak. Oke, Kak Jumari. boleh kakak yang lain silakan. Waktu kakak mengambil video itu kan ada memang 9 slide yang maksimalnya, kan ada komponen lebih dari itu tak masalah. Yang jelas kakak poin-poinnya itu ada 9 poin yang kakak penuhi di dalam komponen yang akan kakak ambil dalam pembuatan slide RTL tersebut. Nah, kita kembali kepada yang ini. Kakak yang lain boleh kita kembali lagi ke, saya coba ke sini, ini poin di sini. Nah, ini komponen programnya Kak, yang mungkin kakak perlu kakak pahami
ketika kakak melakukan pengambilan video. Silakan Kak Sadam. Ya, silakan Kak. Ya, Kak Sadam silakan. Atau Kak Sadam terpencet. Baik, Kak. Jelas, Ya, Kak. ya Kak, lanjut Kak. Jadi, bagus, Kak. Kak, Halo, ya Kak. Kak. Silakan Kak Sadam. Dengar suara Kak? Saya tuh dokter Jelas Kak, jelas. tulen. Terlupa Ya, saya. tak masalah, nanti kakak yang kakak belum kakak notulen dan apa lagi Kak yang belum Kak? Itu bisa kakak coba minta bantu sama kakak yang Bapak Ibu guru mengingatkan kembali hasil dari yang sudah disampaikan. Saya kira seperti itu Kak. Boleh pakai tulisan tangan pun tak masalah. Oke, Kak, terima kasih. Baik, kita untuk analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut RTL. Nah, di sini ya Kak, nih. Nah, adapun analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut itu petunjuknya yang pertama lakukan analisis terhadap RTL milik peserta yang sudah dibuat secara berpasangan melalui link website. Oke. Yang kedua, isilah skor pada masing-masing kriteria dengan memberikan tanda checklist berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada lembar analisis. Nah, silakan tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis di balik kolom umpan balik di kolom paling bawah. Setiap peserta mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut. Oke, ini bisa kita manfaatkan fitur chat saja nanti. Nah, ini dia Kak. Tinggal di checklist. Nama penganalisis. Oke, nanti saya coba bagikan. Sebentar. Silakan Kakak nanti setelah ini nanti sini kemudian nanti Kakak sebelum Kakak mengisi yang di sini Kakak mohon untuk salinkan file terlebih dahulu sebelum mengisi dan tidak mengacak pada link yang utama. Nah, nanti setelah ini. Kemudian di sini Kakak kita lanjut dengan presentasi. Nah, nanti maaf ini untuk
lembar analisisnya seperti ini, tinggal di checklist, kemudian ini, nah lalu lakukan umpan balik. Nah kita coba satu di antara kakak untuk melakukan presentasi rencana tindak lanjut. Nah kira-kira ini siapa yang mau duluan? Nah mungkin video boleh kakak ataupun Kak Sadam duluan boleh, untuk karena Kak Sadam sudah menyelesaikan, boleh. Jadi kakak-kakak yang lain silakan berdiskusi ataupun melakukan penilaian melalui link yang sudah saya kasihkan pada fitur chat. Kemudian tapi jangan yang Oke, boleh kakak yang lain boleh duluan karena Kak Sadam lagi ada gangguan jaringan. Untuk bantu menayangkan, nah kira-kira kakak silakan menyalinnya terlebih dahulu yang di fitur chat ini agar nanti bisa mengisi secara mandiri. Silakan kakak yang mau duluan. Kira-kira siapa yang mau tampil duluan, silakan kakak. Bagaimana kakak? Apakah kakak sudah bisa untuk mengambil file ini? Silakan kakak. Bagaimana kakak? Silakan salin dulu.
Yuk, Kak, mungkin yang ada duluan lah, yang ada duluan silakan. Siapa yang bisa bantu untuk menayangkan terlebih dahulu terkait dari RTL yang sudah Kakak sampaikan? Salah satu saja, Kak. Jadi kita tidak semuanya untuk tampil, cukup satu saja untuk sebagai bahan evaluasi kita di dalam melakukan menganalisis dan melakukan umpan balik terkait RTL yang sudah Kakak lakukan. Saya kira siapa yang bisa, karena waktu kita berjalan, Kakak. Kita hanya 2 JP. Nah, video nanti itu agak lama dalam penayangan. Mungkin boleh Kak Abdurrahman bisa bantu untuk share screen. Silakan Kakak. Ada yang bisa bantu Kakak untuk melakukan share screen? Silakan Kakak yang bisa. Mudah-mudahan mungkin kalau bagi yang mungkin udah rubrik penilaian saja. Nah, kita kembali ke di sini. Ketika Kakak melakukan RTL tersebut, mengingatkan kembali bahwasanya Kakak perhatikan dulu pada judul program ataupun judul ataupun kegiatannya apa. Nah,
Di sini saya bisa memberikan sedikit gambaran terkait dari apa yang sudah pernah dilakukan. Sebentar. Ya. Kemudian kakak setelah kakak melakukan RTL, judul program dan kegiatannya itu diperhatikan, kemudian latar belakangnya apa, kemudian tujuan dari kegiatan yang kakak buat itu seperti apa, itu kakak coba untuk memberikan sebuah penjelasan pada RTL tersebut. Kemudian capaian ataupun langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu untuk setiap tujuan itu jelas. Nah, apa yang harus dicapai, langkah-langkahnya apa saja. Nah, kemudian kakak struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar itu juga harus sesuai. Nah, yang keenam itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, rencana evaluasinya ada. Kemudian kemungkinan ataupun tantangan pasti ada ketika kita melakukan apa tantangannya dan apa yang harus kita siapkan ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, misalnya ketika kita melakukan RTL, yang perlu kita perhatikan, nah untuk pengantarnya mungkin seperti ini, kita sebagai upaya guru PJOK itu untuk membantu peserta didik dalam menempuh perjalanan yang dirancang secara hati-hati, misalnya dan penuh pertimbangan dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang akan disposisi. Penting untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, misalnya selanjutnya, rencana tindak lanjut dapat mengembangkan itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berkolaborasi bersama kombel sekolah. Nah, terkait misalnya judul program, apa yang kakak ambil? Nah, tadi kalau Kak Sadam itu mengambilnya adalah gerak manipulatif. Nah, misalnya kita bisa menerapkan pembelajaran SEM dengan gerak manipulatif yang diambil oleh Kak Sadam, boleh. Nah, melalui permainan tradisional bisa kakak kembangkan. Nah, setelah judul programnya itu sudah kita permanenkan, tentu kita buatkan latar belakangnya. Latar belakangnya seperti apa? Contoh, misalnya seperti ini kakak. Ketika itu latar belakangnya kita angkat itu pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif siswa. Salah satunya pendekatan yang dapat memberikan holistik
manfaat holistik dalam pendidikan jasmani adalah itu model pendidikan olahraga seperti sport education model ataupun SEM. Nah, pada penerapan sport education model ataupun SEM, misalnya di sekolah dapat memberikan sebuah pengalaman belajar yang inovatif dan menyeluruh dalam pendidikan jasmani. Nah, artinya Kak dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosialnya, kepemimpinannya, dan motivasi siswa. Nah, di sini SEM juga dapat meningkatkan pengalaman belajar di sekolah dalam upaya mendukung gaya hidup sehat dan memenuhi standar pendidikan jasmani yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, Kak, misalnya integrasi SEM dalam kurikulum pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, partisipatif, dan efektif. Nah, itu kira-kira seperti contohnya latar belakang. Halo Kak, suara saya jelas Kak? Jelas, Kak. Mungkin boleh Kak Sadam menayangkan ini, Kak, menayangkan RTL Kakak, boleh Kak? Yang video atau Sebagai yang referensi. slide-nya Kak? Yang slide video boleh Kak? Video suaranya macam tak jelas Kak. Slide-nya Kak. Tidak aja Kak ya. Oke, saya tutup dulu slide saya. Lalu Kak. Terkait. Bentar Kak. Oke Kak. Tunggu. Saya tutup dulu slide saya. Iya. Oke. Masih di sekolah Kak? Tidak Kak, tadi balik dari Paso. Tapi itulah terjebak macet. Berhenti dulu. Nah, ayo lanjut. Jadi ini di pinggir jalan nih Kak. Oke, mantap Lampu Kak. mati sini tadi Kak. Oh iya, mungkin jaringan nih. Banyak gangguan jaringan nih Kak. Ini tadi semalam itu juga mati. Udah berapa kali lah. Mudah-mudahan di seberang pun itu juga. Seberang itu juga Kak? Jadi ya ditampilkan apa nih Kak? PPT Kakak juga boleh kalau memang apa ya? PPT. Kalau bisa video pun tak bisa Pak mungkin kan? Video bisa cuman itulah suaranya tak jelas. Boleh lah tak apa-apa Kak. PPT-nya boleh lah PPT. Ya Google Drive. Halo Kak? Ya Kak. Ini bentar. PPT. وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ada suaranya Kak? Presiden Tanjung Kepulauan SPDSD yang kami hormati seluruh majelis guru dari kelas 1 hingga kelas 6 dan guru mata pelajaran bidang studi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
Selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita Oke. Untuk khusus Pak Sadar Masjid yang pada ini adalah kegiatan rencana lanjut berbasis keluarga dan komunitas dan sekolah. Oke. Selamat kita saksikan dengan kita Iya. dengan Ambil di bersama ini oke, bagus nih. Oke, di sampaikan. pada kesempatan ini Apa, Kak? Yang ini ambil sedikit-sedikit saja, Kak. Kan Ambil isi, Kak. Hah? Ambil isi aja ya. Iya, Kak. membuka Oke. Disposisi penting untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut RTL dapat menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan berkolaborasi bersama komel di sekolah. Nah, itu adalah kata pengantarnya. Karena kalau komel di sekolah ini sudah menyangkut semua majlis guru Bapak Ibu ya, makanya saya melaksanakan ke komel sekolah. Nah, ini adalah judulnya Bapak Ibu. Ini kebetulan kami kemarin juga belajar model pembelajaran sport education. Alhamdulillah sudah dihadiri langsung sama para dinas pendidikan. Nah, ini adalah judulnya. Menerapkan pembelajaran SEN sport education model melalui permainan berbagai praktik berat. Sport education itu sendiri adalah memberikan kebebasan kepada siswa tersebut untuk mengembangkan pola pikirnya sendiri. Kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator saja Bapak Ibu. Jadi di situ banyak sekali terdapat pembelajarannya. Salah satunya adalah mereka langsung terjun aktif. Maksudnya ini sport education ini adalah berbentuk rancangan di hari yang akan datang. Makanya mereka berkelompok membentuk rancangan, ini permainan saya. Dan saya bertindak sebagai wasit, ada lagi bertindak sebagai pemain, peserta dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran itu memang mengharuskan siswa itu sendiri untuk berkreasi sedemikian rupa. Lanjut ini Mas. Nah, ini latar belakangnya pendidikan jasmani olahraga di sekolah merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif siswa. Salah satu pendekatan yang dapat memberikan manfaat positif dalam pendidikan ini adalah pendekatan olahraga, pendekatan olahraga digital, tantangan kurangnya minat peserta didik tadi, ya karena dianggap tidak relevan ataupun dalam kehidupan modern. Ini Bapak Ibu, rata-rata siswa yang ada dia inginnya ketika tidak pengen olahraga saja, tapi terserah permainan dia yang menentukan Pak. Nah, dia yang menentukan sehingga ketika kita memberikan materi atau tujuan dari pembelajaran yang kita miliki, dia merasa bosan. Mereka keluar hanya untuk hura-hura saja, main tendang bola sana, tendang bola singkat, penat istirahat. Yang mereka inginkan itu. Tetapi dengan diadakan pembelajaran sport education itu sendiri Bapak Ibu, mau tidak mau suka tidak suka mereka memperkembangkan dari materi yang telah mereka dapat. Contoh, hari ini saya melaksanakan ataupun pembelajaran gerak lokomotor, motor dan gerak manipulatif. Dari gerak itu sendiri, itu kan masing-masing sudah ada gerakannya. Maka dari itu, anak untuk memperkembangkan dari
3 rangkaian gerak tadi itu. Baik gerakannya apa saja itu terserah, yang penting masih ada rangkaian gerak. Maka dari situ saya membuat model pembelajaran praktik gerak, maksudnya berbagi praktik gerak. Di dalam gerak itu kan ada banyak, boleh saja sambil melempar, berarti permainannya adalah bola kaki. Kemudian sambil melompat, berarti bisa saja itu adalah gerakan lokomotor, bisa saja melaksanakan permainan lompat jauh. Yang sudah dimodifikasi boleh juga. Paham Ibu Ida? Terima kasih. Siap, paham. Ya. Ada pertanyaan kawan? Masalah gerak. Bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya tanyakan saya gerak penting. Yaitu gerak tadi saya maksud hanya menjelaskan tentang gerak itu ada 3 ya. Gerak lokomotor dan lokomotor dan lokomotor. Jadi apa fungsinya gerak lokomotor itu? Fungsinya Pak? Gerak ini. Katakan manipulatif itu kan akhirnya menipu, kan? Manipulasi, kan? Jadi kalau gerak itu menipu, atau kan kita beranak menipu. Itu apa yang saya Baik, Pak Omar, terima kasih. Manipulasi Bapak itu bukan gerakan yang menipu sebetulnya Bapak. Itu adalah gerakan tubuh kita yang tanpa harus berpindah tempat secara fleksibel. Misal Pak, manipulatif melempar, kan tidak harus kita berpindah tempat kan Pak. Kemudian kalau ada dari awal saya sampaikan Pak. Dari awal itu ada yang namanya gerak lokomotor. Lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat Pak. Gerakan yang berpindah tempat apa gitu Pak? Contohnya apa kira-kira? Kalau saya nanya waktu malas-malas Pak. Jadi gerakannya apa kira-kira Pak? Kalau berpindah tempat Pak? Lari, berjalan, ya Pak? Lompat. Nah itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah kemudian lokomotor ini Pak, gerakan yang tidak berpindah tempat. Berarti kalau gerakannya tidak berpindah tempat, dia melakukan gerakan tapi tidak berpindah tempat. Berarti contoh jalan cepat bisa, kemudian meliurkan badan, kemudian meloncat. Nah sampailah ke manipulatif yang Bapak tanyakan tadi. Bukan bukan menipu Pak, tetapi gerakan itu adalah gerakan pada anggota badan tubuh kita Pak, seperti melempar, mengangkat, kemudian menendang dan lain sebagainya. Siapa? Tapi kalau saya koreksi manipulatif itu mungkin dalam permainan bola kaki boleh. Sehingga seolah contoh. Ini kan seorang kan kita tuh. Itu kalau macam-macam dapat tak jadi itu nipu. Iya, ini tidak ada. Oh gitu ya. Ya, yang jelas gerakan itu adalah gerakan menendang, mengontrol, kemudian menangkap, kemudian melempar dan sebagainya Pak. Berarti kalau yang ini Bapak disebut ya, itu belum tahu, belum paham ya, apakah gerakan manipulatif itu menipu atau bukan? Tidak ada dijelasin dalam bidang olahraga tentang juga dan begitu ya. Tidak ada Pak. Ada disampaikan oleh ahli olahraga gitu. Ya, kalau masalah manipulatif menipu itu belum ada Pak. Ya. Jadi belum ada di selama ini digerakkan oleh pendahulu olahraga ini, apakah itu gerakan aku namun tidak ada. Tapi tidak mau terjadi. Apakah gerakan aku di dalam olahraga dijelaskan? Itu ada yang namanya kalau di dalam dunia sepak bola ada namanya gerak menipu lawan Pak. Mengocek, ya, menggoreng, menggiring, ya kan? Kemudian passing, itu di dalam dunia sepak bola Pak. Oke Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Ada Ibu Boy? Berpikir jangan. Lanjut. Lanjut. Lagi Bu. Nah, sampai habis Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu.
Indonesia Maju. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Beri satu mana Bapak Ibu untuk kegiatan kita. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Sentimen baik lah untuk kita semangat kata-kata apa. Misalnya guru berkualitas Indonesia Maju. Nah, Ibu Pimpin bisa? penutup beri statement. Ya. Sebelum memulai statement, ya saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya hanya merefleksikan ya dari kegiatan hari ini bahwa setiap kita, ya, setiap guru memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya. Jadi sudah kita dapat lakukan dari Pak Sadam yang setelah mengikuti kegiatan PKB menerapkan dan memberikan contoh pada kita semua, ya, berbagai praktik baik pada kita semua dalam pembelajaran STEM, ya, yang telah ia pelajari. Kita beri aplaus Bapak Ibu kepada Pak Sadam, ya, karena sudah langsung menyampaikan kepada ini. Oke, terima kasih pada Pak Sadam. Closing statement saya ini adalah teruslah belajar, ya, teruslah belajar. Kita buktikan bahwa guru berkualitas Indonesia akan maju. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Sadam. Mungkin untuk penilaiannya boleh nanti yang saya kasihkan di Twitter chat, tapi nanti kakak-kakak salingkan dulu terlebih dahulu, masing-masing kakak boleh menyalurkan terlebih dahulu, baru mengisi, jangan yang di masternya yang mengisi di file master, tapi dibuat salinannya dulu di Twitter chat ada, sudah saya kirim. Baik kakak, terima kasih. Linknya hilang nggak? Saya Hilang. yang terlempar. Oh ya, Kirim ulang nggak? saya kirim ulang. Nah. Ya. Oke, yang nanti sebelum kakak mengisi, kakak salinkan dulu link yang utamanya supaya nanti tidak, file intinya tidak teracak. Oke kakak, itu nanti menyusul, silakan. Terima kasih untuk Kak Sadam. Kemudian untuk berikutnya, ini sebentar. Baik Kak, pada sesi akhir ini Kak mendapatkan umpan balik dari untuk peserta lainnya. Kemudian terima kasih pada sesi ini Kak. Kita lanjut pada materi pengantar bukti karya. Oke. Nah, jadi setelah kakak melihat video dari Kak Sadam tadi, mudah-mudahan ada mungkin poin-poin yang bisa sesuai dengan kriterianya. Kemudian kakak mungkin bisa untuk PPT-nya Kak Sadam bisa ditampilkan sebentar Kak Sadam. Nah,
Oke, kita lanjut dengan bukti karya. Untuk PPT-nya Kak Sadam bisa tampilkan sebentar, Kak? Oke. Ini Kakak coba Kakak bisa melihatnya setiap slide yang ada sama file di Kak Sadam ketika Kak Sadam menyampaikan RTL-nya. Boleh Kak Sadam diarahkan untuk tampilan pertama seperti ini. Kita ada pembuka. Lagi mic-nya Kak Sadam. Udah Kak ya? Oke. Nah, lanjut ke pengantar. Pengantar ini Kak. Ya, ke pengantar. Ya. Nah, ini upayanya, oke. Lanjut ke judul. Nah, Ini judul. Jelas Kak ya? Oke, jelas. Lanjut Kak. Jadi judulnya berbagi praktek gerak ini Kak. Oke. Berbagi praktik gerak. Oke. Ya. Oke. Ini Sam. Lanjut. Nah, inilah tujuannya Kak. Tujuan. Oke, latar belakangnya. Tak berpindah Kak. Tak pindah Kak? Jaringan nih. Sudah nih Kak. Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut. Ini tujuan udah. Udah. Nah, ini struktur programnya dalam mitra komunitas belajar. Oke, mantap Kak. Oke, Sekolah, kurikulum. Oke, mantap. Oke, capaian langkahnya. Ya. Oke. Pernyataan tentang kapasitas, oke Kak. Baik. Oke, bagus. Rencana evaluasi juga ada. Sesuai dengan 8 komponen, 9 slide tadi. Oke, terima kasih untuk Kak Sadam. Mungkin ini bisa menjadi acuan bagi kakak yang lain dalam penerapannya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini guru yang terlibat. Guru PJOK, koordinator, oke. Kemudian seluruh warga sekolah, oke, baik. Itu Kak. Oke Kak. Ini asesmen otentiknya, oke, jelas. Nah, ini peran peserta didik. Nah, oke. Baik. Oke Kak, habis. Oke, terima kasih. Oke, itu kira-kira Kakak, oke. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan oleh Kak Sadam, sangat baik sekali. Ini kita lanjut ke berikutnya, yaitu bentar Kak, saya tampilkan dulu. Jadi untuk pengantar bukti karyanya seperti ini Kakak. Yang pertama itu bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Kakak bisa melihatnya kalau di HP itu ada bukti karya. Nah, kemudian ini kakak sudah biasa juga dalam PMM, itu topik pembahasan. Kakak lihat alur aktivitas bukti karya PKG PJOK.
Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM hasil yang sudah kakak kerjakan. Nanti kakak unggah dulu di LMS, baru nanti persetujuan saya, kemudian baru kakak bisa mengunggah di PMM. Nah, kemudian di sini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, di sini kakak bisa melihat. Jelas kak di apa kak? Jelas Kak, jelas. Oke. Di sini pertama perjalanan peserta program PKG PJOK minggu pertama sampai minggu kelima itu kakak pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu ke-6 hari keberangkatan ini oke, yang kakak-kakak sudah lakukan kemarin. Oke, ini oke, tak ada masalah. Kemudian ini sesinya kak. Oke. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Artinya kakak serta menjadi kakak itu mengunggahnya itu sesuai dengan materi kita selama dari modul 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kakak berhubungan dengan materi yang selama dipelajari mengikuti program ini serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi ataupun karya orang lain. Nah, ini karya kakak sendiri. Nah, maka dari itu sebelum kakak unggah, sebelum kakak masukkan ke PMM, kakak terlebih dahulu mengunggahnya di LMS, akan dinilai dulu baru kakak mengunggahkan di PMM. Oke. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya itu untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas, terdengar dengan jelas. Nah, artinya kakak kalau kakak itu mengunggahnya bukti karyanya di PMM itu berupa video, itu gambarnya harus jelas, kemudian terdengar suaranya. Nah, pastikan hal itu memang betul-betul bisa maksimal. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik ketika kakak-kakak memberikan pembelajaran. Kemudian wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah, artinya kakak dan wali kelas peserta didik. Nah, ketika kakak mengambil video itu, kakak-kakak wajib dulu memberitahu ataupun mengkonfirmasi kepada peserta didik diizinkan tidak dalam melakukan penambahan bukti karya di PMM terkait menampilkan wajah dari kepala sekolah katakanlah ataupun peserta didik, identitas peserta didik tentunya. Nah, itu perlu ada persetujuan dari kepala sekolah dan wali kelas peserta didik. Nah, kemudian peserta didik itu sendiri kita minta izin terlebih dahulu, walaupun hanya bentuk lisan. Nah, kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, artinya kakak di situ kita harus memahami kriterianya, jangan sampai ada mungkin katakanlah mungkin kita hanya ke anak ini saja, anak ini tidak. Jadi nanti itu dianggap unsur yang mungkin unsur sara. Kita menyentuh peserta didik, memegang peserta didik, nah, mungkin terjadi kesalahpahaman. Karena ini yang perlu kita hindari. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Nah, ini perlu kakak cantumkan. Oke. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini. Kakak, Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF ataupun video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Nah, di sini
Oke. Sebentar. Oke. Di sini merupakan praktik pembelajaran, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, kakak boleh mengambil praktik pembelajaran. Kemudian untuk diuploadkan di PMM itu boleh nih. Boleh video pembelajaran, kemudian boleh praktik baik. Nah, praktik baiknya ini pembelajaran ataupun pengembangan diri yang dapat menginspirasikan guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul ataupun hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF ataupun video. Nah, yang ketiga, kakak boleh mengunggahnya di bukti karya itu boleh menggunakan RPP ataupun modul ajar. Nah, kalau video pembelajaran mungkin kakak sudah ada membuat video pembelajaran bersama peserta didik. Nah, mungkin kakak tinggal pilih mau modul ajar ataupun mau video. Itu silakan kakak. Nah, kalau memang modul ajar atau video, silakan kak. Berarti Kak, kalau punya saya tuh boleh? Boleh. Nah, boleh. Tergantung kakak nanti kakak upload dulu, nanti saya cekkan lagi satu persatu, saya ulang lagi dalam video yang kakak buat. Nah, kemudian kalau memang kakak ingin video pembelajaran yang pernah kakak ajar kepada peserta didik, silakan. Nah, kira-kira sudah memenuhi ataupun belum. Nah, kalau memang nanti kakak agak ragu, perlu modul ajar, boleh silakan modul ajar aja yang kakak rapikan sesuai dengan kakak tahukan dengan materi yang ada pada yang sudah kita pelajari selama ini dari modul 1 sampai modul 3. Ada kaitannya dengan 3 komponen tersebut. Ada model pendidikan gerak, model kebugaran, ataupun SEM di dalam modul ajar tersebut. Nah, kemudian ada asesmen otentiknya. Nanti kakak tinggal memasukkan itu saja pun boleh. Nah, tergantung kakak. Tapi kalau silakan kakak mau milih, sesuaikanlah dengan apa yang sudah kakak buat. Boleh video, boleh modul ajar, boleh praktik baik. Nah, kira-kira itu. Oke kak ya. Oke. Oke Kak. Oke, sebentar. Oke, lanjut ke ini. Nah, di sini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK dengan menandatangani formulir, centang, kotak pada kotak di samping pernyataan. Nah, checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepada sekolah terkait pengambilan gambar, foto. Nah, ini nanti kakak coba. Kemudian saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto ataupun video dan mempublikasikan pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Oke, silakan boleh checklist. Nah, di sini saya menyatakan bahwa mengambil gambar ataupun video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan diperlukan untuk konten pembelajaran. Boleh. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan produk orang lain. Artinya kakak merupakan hasil, kalau orang lain kan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, kalau memang hasil kakak checklist. Nah, ini menyetujui kepala sekolah, kemudian kakak sendiri. Nah, kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti kakak silakan mengunggah. Nanti ada bukti karya di sebelah kiri itu kakak. Nah, kemudian Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti. Nanti kakak bisa modul ajar boleh. Bagi yang mau modul ajar silakan. Yang mau videonya sesuaikan dengan petunjuk yang jelas.
Nah, silakan nanti kakak. Kemudian di sini unggah draft bukti karya di LMS mendapatkan validasi. Nanti saya yang memvalidasi dulu, baru kakak bisa lanjut ke bukti bukti karya. Nah, di sini ini contohnya ada bukti karya, ada unggah draft bukti karya. Nah, nanti sini persetujuan dari saya nanti. Kemudian bukti karya. Nah, Anda akan masuk kepada halaman modul bukti karya. Pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Nah, proses revisi dan berbagai bukti karya akan dikunci sampai bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Nanti akan diperiksa dulu, baru nanti kakak bisa lanjut ke PMM. Nah, ini unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, satu unggah draft ini ada nih poin 4 nih. Kakak buka di sini, lalu nanti yang kelimanya ini di dalam bukti karyanya ada tulisan akan nanti kakak baca, kemudian unduh formulir persetujuan. Nah, pilih pelibatan anak, silakan nanti kakak sesuaikan. Unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Oke, yang keempat, klik kerjakan tugas. Nah, ini start assignment ya. Ini nomor 4. Nomor 5, pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera. Kakak baca terlebih dahulu instruksinya apa, baru kakak unggah. Oke, yang ke-13 ini nomor 6, ini petunjuk. Kakak baca dulu petunjuk pengiriman. Nah, ada pilih tab file upload. Nah, yang ke-7 nih, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Yang ke-8, kakak klik choose file untuk memilih dokumen bukti karya. Nah, catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Nah, kakak bisa mengulang kembali. Kalau memang kakak ragu, kakak ulang lagi, pilih yang lain boleh. Yang ke-9, ini ada pilih plus add another file untuk menambahkan dokumen. Nih. Nah, yang nomor 9 yang ingin diunggah. Kemudian yang 10, ulangi langkah upload file dan choose file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak. Ini yang nomor 10. Yang 11, setelah dokumen lengkap terunggah, kakak klik kumpulkan, baru kakak submit. Nah, ini putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, ini ada kriterianya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki ataupun melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Yang wajib kakak unggah dulu di LMS, baru nanti dah sesuai, kalau kakak nanti baru bisa unggah ke PMM. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Nah, nanti ini, ini putusan utama. Terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, layak untuk langsung diunggah ke PMM. Yang kedua, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon nanti akan dicek secara berkala. Nah, ini ya Kak, putusan utama dari validasi bukti karya layak unggah ke PMM. Anda akan melihat modul berbagi praktek, berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kedua, dalam modul berbagi
bukti karya Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Kemudian yang ketiga, klik reply. Oke. Dan selanjutnya ini yang keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah pada kolom yang tersedia. Nanti kakak ikuti petunjuk dan arahannya. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Nah, kemudian klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Yang ketujuh, hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Kira-kira seperti itu, Kak. Nah, kemudian apabila Anda akan melihat modul revisi, apabila ada bukti karya lain perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Nah, nanti ini ada nih, dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator. Nah, nanti ada di LMS. Kemudian klik tautan untuk kembali ke unggah bukti karya. Baik, yang selanjutnya ini bentuknya, ini contoh kakak yang sudah mendownload, yang sudah mengunggah. Nih centangnya. Lihat umpan balik terkait aspek ini, umpan baliknya pada bagian komen. Ini umpan baliknya. Nah, kemudian klik kerjakan like dan item untuk mengunggah ulang bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, kalau memang perlu diperbaiki, klik ini lagi Kak, unggah ulang lagi di sini. Nah, kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini langkah-langkah untuk mengunggah bukti karya. Yang pertama, kakak bisa buka fitur bukti karya di PMM. Nah, di situ ada biasa kakak sudah mengirim. Kemudian kakak klik tambah karya ke karya saya. Yang ketiga, pilih kategori karya yang akan diunggah. Nah, itu ada karya apa yang silakan kakak. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengunggah bukti karya selanjutnya ini. Kakak pilih bentuk karya yang akan diunggah. Nah, yang kelima itu pastikan kakak sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube. Jadi kakak sudah ada di akun YouTube videonya. Kalau kakak ingin mengunggah pakai video, kemudian masuk ke akun Google Anda, Google pribadi. Oke. Dan kedua, izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Nah, ini silakan pilih video yang akan diunggah. Yang ke-9, lengkapi rincian video dan klik simpan video. Nah, ini kakak, bagaimana cara kakak membagikan bukti karya? Itu yang pertama, satu, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan kakak telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang ingin dibagikan. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karya. Yang keenam, kakak bisa menulis ataupun menggunakan opsi salin link untuk kebutuhan PPKG PJOK untuk ditautkan di LMS. Nah, akan nanti. Nah, ini setelah kakak peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit ataupun description saja. Ini kakak.
Oke, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi akan dicek secara berkala. Oke, tautan bukti karya. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini jelas kakak? Jelas Kak. Jelas. Agak sih jelas-jelas gitulah. Oke. Kita lanjut ini langkah upload video dengan tautan yang kakak-kakak sudah biasa melakukan. Pilih tab belum diimpor, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan, lengkapi tautan dan rincian video yang ingin disimpan. Nah, yang ketiga, lakukan langkah-langkah berikut untuk dapat mendapat video. Pastikan kakak video sudah diunggah melalui akun YouTube. Nah, jadi kakak nanti di sini kakak tinggal memilih. Saya ulangi kembali, mungkin kakak ada jaringan yang terganggu. Kakak memilih, silakan ada 3. Itu ada modul, ada yang pertama video pembelajaran, dan itu kakak sudah melakukan dengan peserta didik. Yang kedua berbagi praktek baik, silakan. Yang ketiga itu ada modul ajar yang perlu kakak revisikan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari selama lebih kurang hampir 3 bulan kak. Jadi modul 1 sampai dengan modul 3 itu kakak tahukan, kakak apakan di poin-poin yang ada di modul ajar, ada asesmen prinsipnya diperbaiki lagi pada modul ajarnya. Kalau memang kakak ingin pada modul ajar. Bagi kakak yang sudah membuat video, rasanya sudah oke, sudah bagus, silakan gunakan saja. Nanti disesuaikan dengan rubrik yang ada. Oke, ini video bukti karya. Oke, kakak sudah jelas kak ya. Yang ke selanjutnya ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, ini YouTube-nya. Nah, ini seperti ini kakak, kira-kira gambarannya. Nah, pilih video yang diubah, kemudian klik lipat pada kolom visibility, pilih public, lalu klik publish. Oke. Nah, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta ataupun copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Nah, jadi kalau kakak menggunakan musiknya ada hak ciptanya, itu kakak perlu perbaiki lagi. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jika kakak perhatikan, ini langkah-langkahnya mengecek hak cipta seperti ini di video. Jadi lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Kemudian kakak bisa mengubah latar musik di videonya. Ini pelajari materi lebih lanjut, pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini informasi bukti karya. Oke, kakak, rasa kita sampai di penghujung untuk mengikuti sesi tatap maya ini. Mudah-mudahan kakak diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga untuk terkait masalah RTL kakak coba pahami di LMS yang mungkin yang sudah atau yang perlu diperbaiki, silakan kakak perbaiki sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS. Dan kembali hasilnya untuk tugas-tugas di LMS. Bawa itu lagi taruh sih, tak hilang deh. Tinggal
Nanti baru buat kedai. Coba untuk cek kembali di sekali sebelum saya menilai secara berkala. Nanti saya coba bantu untuk memberitahukan yang tugas yang tertinggal. Nanti kakak lupa tugas-tugas yang ada tertinggal, silakan kakak cek kembali. Oke kakak, untuk hari ini mungkin tidak terasa kita sampai pada tatap maya yang ke-18. Nah, tinggal satu kali lagi tatap maya, itu sekitar tanggal 10. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan di tatap maya tanggal 10 itu. Mudah-mudahan kakak mempunyai kesempatan. Itu adalah tatap maya yang terakhir bagi kita pada sesi diseminasi PKG PJOK. Nah, kemudian untuk mengingatkan kembali untuk tugas-tugas dapat perhatikan juga, karena bagaimanapun tugas di LMS adalah salah satu kriteria untuk kelulusan. Jadi kita tatap maya dan kehadiran. Mungkin itu kakak untuk sesi ini. Baik kakak, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Kalau memang tidak ada, silakan kakak refleksi untuk materi kita hari ini. Pun sekaligus closing statement, silakan kakak sebelum ditutup dengan doa. Boleh Kak Junaidi, silakan. Ataupun Kak Iwan, silakan untuk closing statement dan refleksi. Lama tak dengar suara. Oke, Kak Sadam, silakan. Baik, kakak, saya mau kasih closing statement. Jadi, yakin dan percayalah kakak-kakak, pasti akan ada hari yang terang dari hari yang gelap. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih untuk Kak Sadam. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya untuk materi kita hari ini, pemaparan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermakna tentunya bagi kita semuanya. Apa yang kita pahami dan kita ikuti bersama, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita sebagai guru PJOK, agar belajar PJOK menjadi yang lebih reflektif tentunya. Jadilah guru PJOK yang reflektif, yang mempunyai inovasi yang baik, kreativitas yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Mungkin itu di sesi terakhir saya sebagai selaku fasilitator dalam menyampaikan ataupun memfasilitasi kakak terdapat kekurangan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu dan kekurangan itu adalah dari diri saya pribadi sendiri yang akan saya perbaiki untuk hari-hari berikutnya. Baik Kak, terima kasih untuk hari ini kebersamaan kita yang sudah membersamai kita di kelas diseminasi PKG PJOK kelas 04. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencerdaskan anak bangsa tentunya, dan dalam berupaya memberikan inovasi yang terbaik bagi kita selaku PJOK dan bermanfaat untuk orang lain. Baik Kak, mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan doa. Untuk itu diminta kepada salah satu di antara kakak untuk memandu menutup kegiatan kita ini dengan pembacaan doa. Silakan kakak. Oke, silakan. Kak Jun, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimi wa yanfa'uni wa izidni ilman walhamdulillah ala kulli halin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nari wal afdal indal hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak semuanya yang sudah membersamai kita pada hari ini. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf atas kekurangan sebagai fasilitator pada sesi data yang ke-18 ini. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama melakukan refleksi diri dalam perbaikan, karena anak-anak kita akan menunggu sekolah dengan inovasi-inovasi yang baik tentunya, diri yang baik, agar kita bisa memberikan sebuah pemahaman dan pengalaman yang bermakna pada peserta didik tentunya. Terutama bagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat yang baik kita ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keberhasilan dan kesuksesan bersama dalam memajukan dunia pendidikan tentunya yang berada di tempat tugas kita masing-masing. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya tutup dulu, saya hentikan rekaman.